An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an salasatin an na'im hatta yastayqir wa 'an sabiyyi hatta yahtalim wa 'an majnuni hatta yaqil. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an salasatin, telah diangkat pena dari 3 orang, 3 golongan. Anin na'im, dari orang tidur, wa anis sobi, dari bayi, anak kecil, wa anil junun, yaitu dari orang penanya diangkat. Apa yang dimaksud dengan diangkat pena dalam hal ini? Kira-kira bisa nggak membayangkan diangkat pena? Nggak tahu. Jadi dalam bahasa Arab kata wajibun diwajibkan, wajaba yajibu, atau wajib artinya diwajibkan. Diwajibkan itu selain kata wajaba, dia juga ditulis dengan kataba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, diwajibkan kepadamu, bukan wujiba alaikum, tapi kutiba. Kataba itu juga sama, artinya diwajibkan. Katib itu artinya penulis, katibun itu artinya penulis, menulis itu pakai p. Al-qalam. Berarti kalau kitabah itu bisa diartikan kewajiban, ya kan? Berarti telah diangkat kolam, telah diangkat kewajiban. Berarti dibuang, dia nggak wajib lagi, gitu ya maksudnya. Rufi al-qalamu ini berarti telah diangkat pena, telah dicabut kewajiban dari 3 orang. Kewajiban apa? Melakukan perintah Allah atau dosa. Dicabut semua. Dianggap enggak berpahala, dianggap enggak berdosa. Dari 3 hal. An salasatin. Yakni dari orang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur sampai dia bangun. Pernah nggak terbayang kalian orang yang tidur jalan? Pernah lihat kejadian itu? Di film-film sering. Dia jalan dari sendiri, ambil minum, pulang lagi, tidur lagi. Mending kalau begitu. Nah, kalau cewek, di ruang itu ada tamu, kakek-kakek, datang tidur. Itu sampingnya kakek-kakek kayaknya bangun. Padahal dia punya penyakit, itu kan penyakit itu ya. Yang orang tidur tapi dia bangun itu tanpa disadari. Ada juga orang yang tidur karena apa, dia tontonannya itu misalnya film, entah bacok, sesuatu yang mengerikan, entah tembak gitu ya. Di bawah tidur dia mimpi. Mimpi itu ada temannya di samping. Nggak sadar, gitu ya. Ngomel, adiknya yang masih bayi, dia nggak sadar. Asik, mati si bayi. Dia posisi tidur, dia nggak tahu, nggak sadar. Kira-kira orang itu berdosa ya? Enggak, kenapa? Orang yang dia tidur nih, nggak sadar, tidur. Tiba-tiba karena dia nemeni adiknya, kata ibunya, kamu di rumah ya, nemeni adikmu, ibu mau ke pasar, terus tidur. Ternyata dalam tidurmu itu karena lupa nggak baca bismillah, dia dari habis nonton HP, filmnya film horor gitu kan, keinget sampai ke bawah mimpi. Akhirnya dia gerak, begini, ternyata nggak sadar. Adiknya keluar itu nggak sadar. Itu ya, dicekek sampai mati. Itu lagi. Pas ibunya datang dibangunin. Adanya udah biru badan. Ternyata dia cekek. Ditanya sama kakaknya, kenapa? Enggak tahu katanya. Setelah
diperiksa, diinvestigasi oleh polisi, ternyata dia mati, adanya ini mati kecekek. Pertanyaannya siapa yang kecekek? Saya nggak ngaku, demi Allah. Demi Allah. Saya nggak ngaku, benar nggak? Lihatlah CCTV. Bagaimana? Iya, sekali. Nah, dalam hukum Islam, apakah orang ini akan dihukum atau tidak? Berdasarkan hadis ini. Dia berdosa tidak? Berdasarkan hadis ini. Tidak. Karena dia tidur nggak sadar. Itu dia melanggar perintah Allah, melanggar perintah membunuh. Sekarang pulang sekolah capek. Di rumah mungkin nanti ya kurang lebih misalnya asar ya. Sekarang ini waktu asar itu jam 3:05 atau jam 3:10. Karena saking capek. Kalian tidur jam 3:04. Tak lupa. Pulang sekolah. Baju masih nih, baju sekolah. Tak lupa. Asar jam berapa tadi? Jam 3:15 ya, kurang lebih. Bangun jam 6 sore. Atau bangun bahkan jam 8 kadang dari bangunin. Berarti dia nggak sholat apa? Nggak sholat. Kalau bangunnya jam 10, kalau bangunnya jam 10? Masih bisa. Bisa kan sampai pagi. Kecuali kalau dia bangunnya pagi lagi gitu ya. Langsung capeknya nggak ada yang bangunin. Suasana kayak gini hujan gitu ya. Ternyata dia bangun subuhnya. Subuh dia bangun. As-shalatu khairum minan naum. Karena dia nggak baca bismillah tidurnya. Akhirnya dia bangunnya subuh dibangunkan. Bangunnya dia subuh. Loh, saya tidur jam berapa? Baru bangun. Kemarin itu pas saya bilang kamu tidur jam 3, kok baru bangun sampai jam 3 subuh baru bangun gitu. Kalau sudah subuh baru bangun. Berarti dia nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Tiga. Maka berdasarkan hadis ini, rufi'al qalamu an thalathin 'anil na'im hatta yastayqiz. Ini orang itu dosa. Ayo. Berdasarkan hadis ini loh. Orang tidur itu. Tadi yang kebunuh aja nggak dosa. Gitu. Ini nggak melaksanakan sholat dari asar maghrib. Kenapa dosa? Dia ketiduran, nggak ada yang bangunin. Tidur. Dia tidurnya itu jauh sebelum azan. Tapi kalau ada suara azan di mic tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, aku dempam. Nah, ini yang beres nih berarti. Tapi kalau itu jadi maka mengapa Bapak katakan jam 3:15 dia tidurnya, asarnya itu jam 3:15, artinya ada jeda waktu setengah jam. Ya kita istirahat dulu lah, 15 menit gitu ya. Enggak sekali bukanya 15 menit, ternyata 15 jam dia tidur. Bangunnya subuh, enggak sholat asar, enggak sholat maghrib, enggak sholat isya, dosa enggaknya orang. Kasusnya sama seperti orang yang membunuh tadi itu, tapi dia dalam keadaan tidak sadar karena tidur. Enggak ada pula yang bangunin. Ini rufi al-qalam, diangkat kewajibannya oleh Allah. Lepas dia dari dosa, lepas dia dari kewajiban. Lepas dari dosa membunuh, lepas dari kewajiban sholat. Dengan syarat tidurnya itu betul-betul tidur habis, belum kebau. Kalau udah tidur udah mau digini, nggak bangun, di setel musik nggak bangun, dibangunin nggak bangun. Iya balik lagi, dah selesai itu orang, nanti udah kebau, tidurnya kayak kebau. Alim naim hatta yastayqiz, sampai mereka bangun. Artinya sampai dia sadar. Kalau dia udah nggak tidur lagi, dia ngecek adiknya, oh dia udah berdosa. Atau dia sudah bangun, dia nggak sholat, itu masih ada waktu. Misalnya tadi bangun jam 9 malam, isya kan masih ada tuh. Ternyata saya kan jadi habis tidur. Kata hadis Rufi al-Qalam, kalau orang tidur itu nggak sholat nggak apa-apa. Ya itu waktunya masih jam 9 malam, kamu masih ada waktu sholatnya. Ya, berarti kamu harus sholat. Kalau kamu nggak sholat isya jam 9 malam itu, berarti kamu